Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Indria Pamudi, NIM 185211256, Manajemen Bisnis Syariah, kelas 4G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Ada 5 lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank, dan saya akan membahas secara umum semuanya tentang kelima lembaga keuangan syariah tersebut, dan 1 lembaga keuangan syariah yang akan saya bahas secara khusus. 5 lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank, terdiri dari yang pertama, yaitu bank syariah, yang kedua, yaitu asuransi syariah, yang ketiga, yaitu pegadaian syariah, yang keempat, yaitu koperasi syariah, dan yang terakhir, yaitu pasar modal. Yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang lembaga keuangan syariah bank, yaitu bank syariah. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk yang lain. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana, itu berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis. Artinya sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Yang kedua, lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti, yang artinya meyakinkan orang. Berasal dari bahasa Inggris assurance or insurance, yang artinya pelindungan, dan berasal dari kata kafala, yang artinya itu menanggung bersama. Asuransi sendiri yaitu suatu mekanisme yang memberikan pelindungan kepada tertanggung apabila terjadi resiko di masa yang akan datang. Pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sesuai yang dijanjikan di awal, serta pihak tertanggung juga wajib membayarkan premi kepada pihak penanggung, yaitu lembaga asuransinya itu sendiri. Sedangkan asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional tadi, yaitu suatu mekanisme yang memberikan pelindungan kepada pihak tertanggung di masa yang akan datang, sesuai dengan perjanjian di awal tadi. Kemudian pihak tertanggung wajib membayarkan premi kepada pihak penanggung. Hanya saja di asuransi syariah ini menggunakan prinsip ta'awun, yaitu saling melindungi dan juga saling tolong-menolong, dan kembali lagi berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis, karena harus sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, yaitu lembaga keuangan syariah non-bank. Pegadaian syariah. Gadai yaitu suatu proses menjadikan benda yang memiliki nilai dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga dapat diambil sepenuhnya maupun sebagian dari harta tersebut. Pegadaian syariah adalah badan usaha milik negara di sektor keuangan negara yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan juga jasa berdasarkan pada syariat Islam. Keempat, yaitu lembaga keuangan syariah non-bank, koperasi syariah. Koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Sedangkan koperasi syariah adalah suatu lembaga koperasi yang dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis. Kelima, lembaga keuangan syariah non-bank, pasar modal syariah. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang
baik dalam bentuk utang maupun modal yang diterbitkan oleh pihak swasta. Sedangkan pasar modal syariah sendiri yaitu pasar modal yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, saya akan membahas secara khusus satu lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah. Gadai yaitu suatu proses menjadikan benda yang memiliki nilai dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu hutang. Pegadaian Syariah adalah badan usaha milik negara di sektor keuangan negara yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan juga jasa berdasarkan pada syariat Islam. Rukun dalam pegadaian syariah ada 5, yaitu pertama, rohon. Rohon adalah orang yang menggadaikan. Selanjutnya yaitu murtahin. Murtahin adalah orang yang menerima gadai atau lembaga pegadaiannya. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Yang keempat adalah marhum atau jaminan. Dan yang terakhir adalah marhum bih atau utangnya. Produk yang dikembangkan dalam pegadaian syariah diantaranya yaitu arohan atau gadai syariah, kemudian ada mulia atau murabahah logam mulia untuk investasi abadi, dan penangsiran nilai barang, kemudian yang terakhir adalah ijarah atau penitipan barang. Akad dalam pegadaian syariah ada 2. Yang pertama yaitu rohon. Rohon adalah menahan harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Yang kedua yaitu ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa melalui penyewaan dan tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Dasar hukum dalam pegadaian syariah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan dan kamu tidak menemui seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian dari yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan kesaksian, maka sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang terakhir, saya akan membahas tentang perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional sendiri yaitu menggunakan sistem bunga dalam penarikan keuntungannya, dan biasanya bunganya itu berkisar antara 10-14% dalam jangka waktu 4 bulan. Dan juga hak gadai dalam pegadaian konvensional hanya berlaku pada benda yang bergerak saja, sedangkan pada pegadaian syariah dengan menggunakan sistem sukarela dan tolong-menolong, tidak ada istilah keuntungan ataupun bunga, yang ada adalah istilah sewa tempat dan juga biaya administrasi. Dan di dalam pegadaian syariah ini, hak gadai terdapat atau bisa saja dalam bentuk benda bergerak maupun dalam bentuk benda mati. Sekian presentasi dari saya tentang bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kofa Indria Pamti 185. Ada bocil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofa Indria Pamti. Lembaga keuangannya kayak bank dan juga lembaga keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu perbedaan antara operasi operasional Produk dalam pegadaian syariah. Salah.
Bocil-bocil lewat lagi di samping kamar aku. Terdengar suara kuliah pada pikiran. 6. Manajemen. Aduh, PC kenapa kamu berbunyi terus? Jangan masuk di videoku. Bentar lewat. 185 211 256. Oh, bentar lewat. Kang es krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Indria Pamti. Mohon maaf, lagi gimana berdua nggak suaranya kencang tuh dia di channel ini. Mantap kok. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Indria Pamti, NIM 185 211 256, Manajemen Bisnis Syariah kelas 4G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.